pernyataan tegas Muldoko soal ajakan Habib Rizik Syihab soal rekonsiliasi dan berdamai terus terang membuat Habib Rizik Syihab dahinya berkerut karena Muldoko selaku staf kepresidenan yang mewakili istana menolak ajakan rekonsiliasi Habib Rizik Syihab. Kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham. Tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Hak sebagai warga apa? Gitu. Tanggung jawab sebagai warga apa? Negara juga punya hak dan punya tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu. Apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Perlu digarisbawahi, presiden yang tidak pernah memusuhi ulama, apalagi mengintervensi kepolisian. Justru Jokowi lah yang dimusuhi oleh orang-orang yang menuduh Presiden Jokowi adalah pro PKI lah, pro komunis lah, atau yang macam-macam. Justru Jokowi lah yang dimusuh-musuhi. Jadi, kemungkinan istana kaget mendengar rekonsiliasi dari Rizik Syihab. Menurut Muldoko, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Dan pemerintah tidak pernah memusuhi para ulama yang disebutkan oleh Rizik Syihab. Tidak pernah memusuhi ulama, aktivis, mahasiswa, apalagi pelajar-pelajar. Jokowi tidak pernah memusuhi rakyatnya sendiri. Maka dari itu Muldoko sendiri aja bingung, rekonsiliasi apa yang dimaksud. Menurut Muldoko, negara itu punya hak untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan disiplin. Dan masyarakat juga punya hak menuntut dan juga melakukan kewajiban. Malah yang aneh, Rizik Syihab menurut saya, dia itu cuma menuntut haknya dia, tapi kewajibannya tidak. Seperti misalnya, kasus-kasus hukum yang menjerat Rizik Syihab, tetapi tidak ada konfirmasi atau respon yang diberikan oleh Rizik Syihab kepada negara, kepada penegak hukum di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tegas, Muldoko tolak rekonsiliasi Rizik Syihab. Justru kita wanti-wanti, ya, kawal dengan baik, jangan diganggu. Walaupun mereka sendiri yang mengganggu, mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik kan begitu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mempertanyakan tawaran rekonsiliasi antara pemerintah dan Rizik Syihab. Menurutnya, tidak ada hal yang perlu direkonsiliasi antara kedua belah pihak. Menurut saya, apa yang mau direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita tidak ada masalah, ujar Muldoko di kantornya Kamis 12 November 2020. Muldoko mengatakan, dari awal pemerintah tidak pernah mempersulit kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Hal itu terbukti dengan kepulangan Rizik tanpa masalah. Negara itu melindungi semuanya. Bukan hanya melindungi bukan hanya memikirkan orang-orang yang suaranya keras, kesalahan mayoritas nggak dipikirkan, enggak. Semuanya harus merasakan aman, nyaman, ya. Untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi itu dengan sebaik-baiknya. Katakan Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi sendiri kok. Pulang ya silakan. Buktinya pulang tidak ada masalah, ucap Muldoko. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti untuk kawal dengan baik, tegas Muldoko. Muldoko meluruskan kepada siapapun, khususnya masyarakat, untuk dipahami bahwa antara pemerintah dan Rizik tidak ada yang harus direkonsiliasi. Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan aturan yang harus ditegakkan. Jadi hak sebagai warga apa, tanggung jawab sebagai warga apa, negara juga punya tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu agar aturan itu bisa ditegakkan.
berjalan dengan baik karena negara melindungi semuanya, ujar Muldoko. Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab mengatakan siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah dan membuka dialog. Kita sudah tawarkan, kalau pemerintah mau duduk dengan Habaib, para ulama kami siap 24 jam. Kapan, di mana, silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya kami datang, kata Rizik Syihab dalam sebuah video yang disiarkan di kanal YouTube Front TV pada Rabu 11 November 2020. Meski demikian, Rizik Syihab mengajukan syarat, salah satunya untuk menghentikan melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Kita siap kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya, stop dulu kriminalisasi aktivisnya, ungkap dia. Rizik Syihab juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang telah ditahan. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita yang saat ini masih menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Basir yang sudah sepuh, Habib Bahar bin Smith. Bebaskan Dr. Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, kata dia. Bebaskan buruh, mahasiswa, pendemo, pelajar yang masih memenuhi ruang tahanan. Tunjukkan niat baik, lanjut Rizik Syihab. Jika pemerintah sudah menunjukkan itikat baik, maka kata Rizik Syihab pihaknya akan menyambut secara positif. Kedepannya ayo sama-sama kita berdialog, insya Allah, pungkas dia. Habib Rizik Syihab menegaskan siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo, namun ia menawarkan beberapa syarat sebelum rekonsiliasi tersebut digelar. Syarat utama yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi adalah dengan melakukan dialog. Menurut Rizik, jalan perdamaian mustahil bila terwujud jika dialog tersebut tidak dibangun antara kedua belah pihak. Teriak-teriak rekonsiliasi mana mungkin digelar tanpa ruang dialog dibuka. Buka dulu pintu dialognya baru rekonsiliasi, kata Rizik dikutip dari siaran YouTube Front TV Kamis 12 November 2020. Ia mengaku siap untuk melakukan rekonsiliasi kapanpun, bahkan ia juga mengaku bersedia juga harus berbicara selama berjam-jam demi perdamaian. Kita siap rekonsiliasi, siap damai, ahlan wa sahlan. Pemerintah inginnya apa dari umat dan habaib serta ulama? Mau bicara berjam-jam, kita siap tuturnya. Meski demikian, Rizik menegaskan dialog yang dilakukan merupakan dialog dua arah dari pemerintah dan juga umat, bukan hanyalah sebuah monolog biasa. Bukan monolog ya, nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah dan apa keinginan umat, ucapnya. Selain itu, Rizik juga meminta agar Jokowi mengakhiri kriminalisasi ulama, aktivis hingga para buruh dan mahasiswa. Sebelum dialog digelar, ia meminta agar Jokowi membebaskan mereka yang ditahan karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Kalau ada pendapat, jangan main tangkap, jangan main ditersangkakan. Beda pendapat, ayo duduk bersama, adu argumentasi, adu alasan siapa yang kuat, ungkapnya. Secara terang-terangan, Rizik juga meminta Jokowi membebaskan para petinggi kami yang telah dipenjara. Bebaskan para habaib dan aktivis kita, bebaskan Ustadz Abu Bakar Basir, Habib Bahar bin Smith, Dr. Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Bambang Nur Hidayat. Bebaskan para buruh, pelajar, mahasiswa yang penuhi ruang tahanan, tegasnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan pemerintah tidak akan pernah mengkriminalisasi siapapun termasuk kepada ulama. Menurut dia, tidak ada istilah kriminalisasi. Tidak ada istilah kriminalisasi. Ulama itu tidak. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi, tegas Muldoko saat dikonfirmasi Kamis 12 November. Muldoko dinilai penggunaan kata kriminalisasi yang disampaikan Rizik Syihab hanya untuk membangun emosi. Mantan Panglima TNI ini juga menegaskan pemerintah tidak akan melakukan kesewenangan terhadap siapapun, apalagi melakukan perbuatan semena-mena. Saya ingin katakan pada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya, ujar Muldoko. Enggak ada negara semena-mena, jelas dia. Muldoko mengingatkan siapapun yang melanggar hukum maka harus berani bertanggung jawab, karena apa yang dilakukan pemerintah selama ini hanya untuk demi tegaknya aturan. Diketahui Rizik Syihab juga meminta pemerintah untuk melepaskan sejumlah ulama dan aktivis. Negara harus menegakkan aturan melalui law enforcement. Kalau nggak kacau balau, mereka yang salah, yang dikriminalkan adalah mereka yang salah dan itu ada buktinya, tendas Muldoko.